illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu siapa? Ya kita selaku hamba Allah yang beriman. Kita iman kepada Allah dan seterusnya. Kemudian apa? Perintahnya takwalah kalian. Takwa secara hak. Bagaimana takwa yang hak itu? Dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah secara maksimal. Secara maksimal. Dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah secara total. Maknanya maksimal itu bagaimana? Kita kalau beribadah harus maksimal. Jangan sampai karena sholat itu ada ruksonya, kalau ada orang sakit itu boleh duduk, maka kita langsung duduk. Enggak. Maksudnya begini, kalau kita itu yang sakit, taruhlah lututnya kita nggak bisa sujud. Kan di awal-awal kita bisa berdiri. Mananya apa? Nanti duduknya tatkala kita sujud saja. Allahu Akbar sambil berdiri begitu ya. Rukuknya kan masih bisa begitu ya. Maka kalau nggak bisa sujudnya, yang duduk itu hanya di sujudnya saja. Nah, itu kategori maksimal. Sebab salah satu rukun sholat itu harus berdiri. Maka kita jangan manja dong. Dari awal kita langsung duduk Allahu Akbar. Enggak, itu salah satu contoh maksimal dalam beribadah. Lalu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah secara total. Secara total itu begini. Seandainya ini ada orang itu kita ajak, ayo ke sini. Nanti minum bir begitu ya. Enggak mau Ustaz. Kenapa? Haram. Taruhlah kita itu diuji oleh Allah, kita ke daerah Rusia yang dinginnya minta ampun. Bahkan ada di sebuah tempat itu arba'in tahta sifr, 40 derajat di bawah 0. Wah, itu minus 40. Itu dinginnya bagaimana? Kita bikin kias, ya udahlah minum bir aja, sekedar menghangatkan badan. Maka ini haram. Kalau sudah sesuatu itu diharamkan oleh Allah, maka kita nggak boleh coba-coba. Nyobainlah dikit buat apa ini kata orang Jawa ini, tombo kepingin. Nggak boleh. Itu takwa. Kalau kita sudah menjalankan takwa yang secara hak, apa di ayat ini terakhirnya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati. Di dada kalian tidak ada jiwa muslim. Jangan sampai kalian mati. Di dada kalian tidak ada jiwa takwa ini. Oleh karena itu, kita harus menjalankan karena kita tidak tahu kapan kematian itu menghampiri kita. Oleh karena itu, kita harus menjalankan wasiat takwa ini kapanpun, dimanapun kita berada. Ini bayangin nih, kalau kita lagi santai, ternyata santai kita itu kita berbuat maksiat kepada Allah. Kita ambil handphone, kita scroll sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Kita mengakses sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Tatkala kita melihat itu, malaikatul maut datang, maka kita menjadi su'ul khotimah, mati dalam keadaan naudzubillah. Tapi bayangkan di waktu luang kita senantiasa mengucapkan la ilaha illallah. Bayangkan kita dicabut nyawa kita itu dalam keadaan apa? Kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu kan keren sekali. Bahkan baginda Nabi itu mengatakan, man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah. Barang siapa yang berkata di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah fadakhalal jannah. Mau mati kita ngucapin la ilaha illallah, masuk surga itu. Oleh karena itu, kita harus prepare. Kapanpun, dimanapun, ayo banyak-banyak zikir begitu ya. Nah ini jangan sampai kita itu banyak mengumpat, marah-marah ini. Bahkan secara logika saya bertanya, apakah mungkin mulut kita yang kotor ini, kita selisih faham sama teman, kita marah-marahin gitu, kita umpat teman kita. Bahkan istri kita salah dikit, kita bentak-bentak anak kita. Mulut yang biasa begini, mungkin nggak secara logika Allah ridho di akhir hayatnya kita ngucapin la ilaha illallah? Secara logika tidak. Jangan-jangan mulut kotor kita tatkala kita dicabut, nggak bisa ngomong la ilaha illallah. Oleh karena itu, ayo kita prepare dari sekarang untuk bagaimana mendapatkan kematian yang istimewa, yaitu mati yang husnul khotimah. Saya kemarin itu ada salah satu khalnya Kiai Dasuki, yaitu abahnya Yai Manan Dasuki yang ada di Watu Gede. Pada saat itu kita ada beberapa habaib, kemudian melakukan sholawat.
Kemudian tatkala setelah sholawat saya diminta ngisi tausiah. Alhamdulillah tausiah. Apa yang terjadi? Setelah makan ada salah satu jamaah. Beliau itu memang terkenal istiqomah menghadiri majelis-majelis maulid. Apa? Beliau wafat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hati kecil saya, ya Allah, kematian yang diidam-idamkan banyak orang, wafat dalam keadaan majelis yang mana majelis itu memuja baginda Nabi Muhammad SAW. Matinya luar biasa indahnya. Kenapa? Beliau istiqomah di jalan Allah, yaitu menghadiri majelis-majelis maulid. Bayangkan kalau kita terbiasa hadir di tempat-tempat maksiat yang tidak diridhoi oleh Allah, kita ke tempat party-party begitu ya, maka sekali kita datang dicabut. Gimana kita itu? Bukan husnul khatimah, tapi su'ul khatimah. Oleh karena itu kembali kepada hadis ini, orang itu tidak tahu kematian menghampiri kita. Oleh karena itu Rasulullah juga meyakinkan, tidak boleh kamu itu pesimis, kamu harus tetap semangat. Kamu nggak boleh itu harta-hartamu kebagi, nanti anakmu juga harus dapat bagian. Ternyata diriwayatkan ini pas tatkala beliau sakit sudah nggak punya istri, tapi Allah mengembalikan kesehatannya, barokahnya didoakan oleh Rasulullah, beliau sehat kembali, bahkan diriwayatkan beliau nikah kembali dan beliau dikasih keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, jangan pesimis. Ternyata apa? Beliau sehat, nikah lagi dan punya anak. Berarti apa? Vitalitas terjaga. Nah inilah, kalau orang sakit dia sabar, minta doa. Jangan sampai kalau sakit galang donasi. Oh, doa ini rekening saya. Itu enggak. Yang ngasih rezeki itu Allah. Ini sakit dikit galang donasi ini. Ini mohon maaf, ini bukan menyindir. Ada beberapa orang sakit itu galang donasi buat dia sendiri. Jangan. Buat apa? Minta doa buat orang-orang yang jenguk itu cukup didoakan luar biasa. Insya Allah, Allah yang mencukupi kita. Karena Allah kalau melihat orang sakit dia sabar, maka dia akan memberikan reward yang luar biasa. Yaitu diantaranya 3 hal tadi dicabut, dikembalikan, kecuali dosanya tadi tidak dikembalikan. Taib. Kita lanjutkan hadis ini. Kemudian apa? Di sini beliau itu dikatakan, ya Rasulullah, aku merasa ditinggal oleh para sahabatku. Dulu aku berjuang dengan engkau, dengan para sahabatku. Sekarang sahabatku di Madinah, aku ini di Mekah. Apa kata Rasulullah SAW? Innaka lan tuhlafa fata'amala amalan tabtaghi bihi wajhillah. Sungguhnya kamu itu tidak ditinggal oleh saudara-saudaramu, oleh sahabat-sahabatmu, CS-CS-mu itu nggak ninggal kamu. Dengan catatan apa? Kalau kamu di Mekah dan saudaramu atau sahabatmu itu di Madinah berbuat baik sama-sama karena Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya mereka itu apa? Seperti bunyanun wahid. Apa? Bangunan yang satu kokoh. Bagaimana berbuat baik itu? Dikatakan oleh baginda Nabi, kalau dengan cara kamu itu berbuat yang mana kemanfaatan Anda itu dirasakan oleh banyak orang. Kamu di Mekah, kamu bermanfaat bagi orang lain, punya harta, bukan untuk kamu pribadi, tapi banyak orang fakir miskin, engkau salurkan donasinya, zakat kamu semua orang mendapatkannya, bahkan dana CSR daripada perusahaan kamu itu orang-orang sekitar itu merasakan. Maka kalau kemanfaatan Anda dirasakan banyak orang, sahabat-sahabat Anda juga di sana melakukan hal itu, maka sesungguhnya kita tidak berpisah. Kita itu seperti satu bangunan yang kokoh. Oleh karena itu dimanapun Anda berada, umat Islam, kita tidak sendiri. Seperti halnya sekarang mujahid yang ada di Palestina, maka sungguhnya mereka itu tidak berjihad sendiri. Kita di sini senantiasa mendoakan kalian. Kita senantiasa di sini apabila punya rezeki kita berikan, donasikan kepada kalian yang ada di sana. Makanya mereka tidak sendiri. Hai para mujahid, ingatlah kalian tidak sendiri. Innallaha ma'ana. Allah membersamai kita semua. Lah ini loh luar biasanya kita itu di Islam. Kalau kita sama-sama berjuang dimanapun kita berada, kita dikategorikan satu suhu, satu level begitu ya, satu keadaan gitu. Kita ada yang berjuang di kampung, namanya kiai kampung, di kota, baik itu kajiannya online maupun offline, di YouTube maupun di TikTok, semua sama.
Apabila kemanfaatan kita dirasakan oleh banyak orang, kata baginda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Tahu nggak kalian, orang yang paling baik di antara yang baik menurut Rasulullah SAW, yaitu orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ada loh di antara kita, mohon maaf, gelarnya tinggi, ilmunya tinggi, tapi tidak manfaat bagi orang lain, maka dikategorikan bukan orang yang terbaik oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah dan Rasulullah, jadikan kita itu bermanfaat bagi orang lain. Sederhana kok. Kalau kita nggak punya uang, maka tenaga kita dimanfaatkan untuk orang lain. Ada pembangunan masjid yang bisa bikin proposal yang bagus, copywriting yang bagus, maka Anda manfaat. Bikin template kajian yang bagus, itu Anda manfaat. Di dalam dakwah itu ambil peran-peran yang sekiranya bagaimana liwajhillah, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kajian maulid, maka peran Anda di mana? Bikin template-nya, saya. Kalau punya duit, saya yang memberi kafalah untuk para habaibnya yang datang, saya. Oh, kalau punya uang, saya yang ngasih makanan, saya. Oh, saya nggak bisa ini. Bagaimana nge-share nih HP kita untuk nge-share template-nya untuk kajian. Sebab dikatakan man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilin. Barang siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan kepada seseorang dan seseorang itu melakukan kebaikan yang kita tunjukkan tadi, maka setiap dia melakukan kebaikan itu kita juga mendapatkan pahala. Dia mendapatkan pahala dan saya juga mendapatkan pahala. Maknanya, bagaimana menunjukkan kebaikan di dalam sebuah misi tim? Kalau ada kajian, itu kebaikan, ambil peran. Bikin template boleh, bantu share boleh. Kalau ada kebaikan, kita ambil contoh. Mohon maaf ini, subscribe channel-channel dakwah kita, boleh. Kita share ke teman-teman kita, boleh. Maka ada kebaikan yang tersampaikan dan orang itu juga mendapatkan kebaikan, maka kita juga mendapatkan kebaikan. Oleh karena itu, ayo kita berusaha menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah dan Rasulnya. Dengan cara apa? Kita bermanfaat bagi orang lain, bukan menyulitkan orang lain. Menyulitkan orang lain itu bagaimana? Kalau kita datang, itu kita digunjing itu. Kita datang ke rumah orang, contoh mau silaturahmi, dilihat itu ke jendela. Penyakit itu yang datang itu. Loh, kenapa kok penyakit? Iya, kita itu ke rumah teman kalau ada maunya saja itu. Kalau mau ke rumah teman, kalau kita mau ngutang saja ke rumah teman itu, nggak mau silaturahmi kalau nggak ada butuhnya. Nah, itu nggak boleh. Kita tetap silaturahmi, kita tetap berbuat yang baik. Fa insyaallah kita menjadi satu kesatuan, yaitu apa? Yaitu di dalam naungan Allah dan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadis yang mana menerangkan yang sangat panjang tadi, yaitu dari hadis ini diriwayatkan salah satu sahabat yang dinas oleh Allah dan Rasulnya langsung masuk surga, dan beliau dalam keadaan sakit yang dikunjungi oleh Rasulullah dan Rasulullah menenangkan dan mendoakan yang sangat luar biasa, sehingga hadis ini bermanfaat bagi kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.